Hantar bantuan dengan segera. Macam tak betul je budak ni. Oke, dah lama kita nggak bikin fan art lagi. Soalnya kalian udah gak pernah request buat fan art apa-apa lagi. Yang mending kalau kalian punya requestan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bahkan kuasa tahap 5 aja udah kita buatin buat kalian. Ya walaupun yang nonton cuma dikit. Dan walaupun yang sedang ramai itu Agent Alibi Movie kedua, di konten kali ini Nat ingin melanjutkan konten fan art Another Fusion Boboiboy part terakhir yang udah Nat bagi jadi 3 part. Dan fan art ini tuh terinspirasi dari konten pertama Nat untuk memvisualisasikan fan art lama Nat dengan cara gambar Nat atau cara ngedit Nat yang baru. Yang dimana fan art 2 dimensi Nat yang dulu sekarang Nat ubah ke 3 dimensi. Hehe. Ya walaupun kalian udah lihat juga sih di konten sebelumnya. Jadi daripada kelamaan di intronya, mending langsung aja kita mulai. Yeay! Yang ke-15 kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Solar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Lunar. Dari desainnya, Boboiboy Lunar terinspirasi dari astronom yang mempelajari luar angkasa dan ilmu pengetahuan luar angkasa. Boboiboy Lunar memiliki pasif kemampuan untuk memanipulasi gravitasi yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan menggunakan pasif kemampuannya, Boboiboy Lunar mampu menciptakan ruang anti-gravitasi yang membuat benda di sekitarnya melayang, sehingga bisa memberikan keuntungan saat bertarung. Dengan menggunakan shield lunar, Boboiboy bisa memperberat serangan yang dihasilkan dan memperingan serangan musuh, sehingga fleksibel ketika digunakan saat bertarung. Yang ke-16 kita ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Duri yang akan bergabung menjadi Boboiboy Stinger. Dari desainnya, Boboiboy Stinger terinspirasi dari kalajengking atau hewan penyengat sejenisnya yang memiliki racun. Boboiboy Stinger memiliki pasif kemampuan untuk memanipulasi racun yang ada di sengatnya. Sehingga dengan menggunakan pasif kemampuannya, Boboiboy Stinger mampu menyengat racun kepada musuhnya. Yang dimana racunnya bisa melemahkan kekuatan dan memperlambat pergerakan musuhnya. Dengan menggunakan Whip Stinger, Boboiboy bisa memperluas jarak jangkauan racun yang bisa dihasilkan. Hal ini dikarenakan cambuknya yang bisa tumbuh memanjang. Yang ke-17 kita ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Ice yang akan bergabung menjadi Boboiboy Slicer. Dari desainnya, Boboiboy Slicer terinspirasi dari gabungan shinobi dan pendekar pedang dengan gaya yang nyentrik namun unik. Boboiboy Slicer memiliki pasif kemampuan untuk membekukan objek yang terkena tebasannya. Sehingga dengan menggunakan pasif kemampuannya, Boboiboy Slicer mampu menciptakan rentetan serangan tebasan yang bisa membekukan lawannya sehingga menghentikan pergerakan musuhnya. Dengan menggunakan Katana Slicer dan Shuriken Slicer, Boboiboy bisa menciptakan serangan destruktif yang sangat kuat karena efek tebasan yang membekukan dan menghancurkan. Yang ke-18 kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Halilintar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Cannonball. Dari desainnya, Boboiboy Cannonball terinspirasi dari petarung jalanan yang ganas dengan menggunakan kapak, aka kapak. Ini tuh merujuk pada geng kampak. Boboiboy Cannonball memiliki pasif kemampuan untuk memanipulasi shockwave ketika menyerang, sehingga dengan menggunakan pasif kemampuannya, Boboiboy Cannonball mampu menciptakan hantaman kuat yang bisa menghancurkan objek yang terkena serangannya. Dengan menggunakan X Cannonball, Boboiboy bisa menciptakan serangan berupa bola besar menggelinding dengan aliran listrik yang mampu menghancurkan defense lawan. Yang ke-19 kita ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Solar yang akan bergabung menjadi Boboiboy RX King. Dari desainnya, Boboiboy RX King terinspirasi dari harimau putih yang gagah perkasa yang siap menerkam mangsanya. Boboiboy RX King memiliki pasif kemampuan untuk mengendalikan senjatanya tanpa harus disentuh. Sehingga dengan menggunakan pasif kemampuannya,
Boboiboy RX King mampu menciptakan serangan dadakan yang tidak bisa dibaca pergerakannya oleh musuhnya dengan senjata yang bisa disummon secara acak. Dengan menggunakan Excalibur RX King, Boboiboy bisa menciptakan tebasan kuat walaupun dikendalikan dari jarak yang jauh yang mampu menebas objek sekeras apapun. Yang ke-20, kita ada fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Gempa yang akan bergabung menjadi Boboiboy Ice Tune. Dari desainnya, Boboiboy Ice Tune terinspirasi dari kostum suku Eskimo dan beruang kutub yang ganas dan buas. Boboiboy Ice Tune memiliki pasif kemampuan untuk memanipulasi suhu dingin pada nafasnya, sehingga dengan menggunakan pasif kemampuannya, Boboiboy Ice Tune mampu membuat raungan yang bisa membekukan objek apapun yang terkena nafasnya, sehingga raungannya akan meruntuhkan mental lawannya terlebih dahulu. Dengan menggunakan Claw Ice Tune, Boboiboy bisa mencengkram lawannya dengan sangat kuat, sehingga lawannya tidak bisa menghindari nafas dingin dari Boboiboy yang meraung dengan buas. Yang ke-21, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice yang akan bergabung menjadi Boboiboy Flame Freeze. Dari desainnya, Boboiboy Flame Freeze terinspirasi dari ahli bela diri kungfu dengan gaya bertarung dan pakaian yang khas. Boboiboy Flame Freeze memiliki pasif kemampuan untuk memanipulasi wujud suhu yang dia keluarkan, sehingga dengan menggunakan pasif kemampuannya, Boboiboy Flame Freeze mampu menciptakan serangan menipu yang membingungkan musuhnya. Itu karena apinya yang terasa dingin dan esnya yang terasa panas. Dengan menggunakan Knife Flame Freeze, Boboiboy bisa memperkuat serangan yang dihasilkan, karena musuh itu tidak akan tahu serangan elementalnya akan bersifat asli atau palsu. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Kalau kalian ada requestan untuk buat universe seperti apa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato, gozaimashita. Mata nih, bye! Frekuensi yang sama.